Assalamualaikum, dari School of Management Bekasi dengan mata kuliah Sains Jasa, dosen Ibu Vita VTCSM, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Yananda Pramusuti, Utara Rizky Gunawan, saya sendiri dan Zalfa Danti. Perusahaan pemasaran jasa yang kami pilih yaitu JNE atau Jalur Nugraha Eka Kurir. Selanjutnya ada profil perusahaan PT Tiki Jalur Nugraha Kurir atau biasa dikenal sebagai JNE merupakan satu perusahaan ekspedisi besar di Indonesia berkat jaringan dan jangkauan area distribusinya yang mencakup lebih dari 83.000 kota, termasuk kabupaten, desa, dan pulau terluar. Dan gerai penjualan berjumlah lebih dari 8.000 titik dan mempekerjakan lebih dari 50.000 karyawan di seluruh Indonesia. Selanjutnya ada sejarah berdiri pada tanggal 26 November tahun 1990 oleh Haji Suprapto Suparno PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE memulai kegiatan usahanya yang berpusat pada penanganan kegiatan kepegawaian atau impor, kiriman barang atau dokumen, serta pengantarannya dari luar Indonesia. Tahun 2014, JNE meluncurkan aplikasi MyJNE, yaitu aplikasi serbaguna berbasis Android yang membantu pelanggan untuk cek tarif kiriman, menelusuri posisi paket, lokasi konter terdekat, sekaligus transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Selanjutnya ada visi menjadi terdepan di negeri sendiri yang berdaya saing global. Misinya itu untuk memberi pengalaman terbaik kepada pelanggan secara konsisten. Berikut terdapat struktur organisasi dari PT JNE. Untuk posisi paling atas ada di Managing Director, lalu di bawahnya ada Executive Director, lalu dia mempunyai Head Secretary dan juga Technical Advisor. Di bawahnya terdapat Staff Task, salah satunya ialah Logistic and Cargo Director dan juga Finance Director. Next. Selanjutnya ada segmenting, targeting, dan positioning. Yang pertama itu ada segmenting. Nah, ini berdasarkan geografiknya adalah segmentasi yang melihat ketersediaan pelayanan di suatu daerah tertentu. Berdasarkan data yang didapat dari JNE, saat ini juga terdapat 3.649 perwakilan agen dan subagen JNE yang tersebar dalam beberapa provinsi. Yang di sini bisa dilihat Aceh ada 34, kemudian ada Bali sejumlah 47, Bangka Belitung 92, kemudian ada Banten 309, lalu ada Bengkulu yaitu 328 dan juga di DKI yaitu 499, Gorontalo 18, Jambi 36, kemudian ada Jabar 790, Jateng 437, Jatim 349, kemudian ada Yogyakarta 86, Kalimantan Barat yaitu 60, Kalimantan Tengah 13, Kalimantan Timur 32, Kalimantan Utara 9, kemudian ada Riau yaitu sejumlah 51, Lampung 102, Maluku 6, Maluku Utara 13, Nusa Tenggara Barat 24. Lanjut lagi ada NTT yaitu sejumlah 19, Papua 25, kemudian ada Riau 73, Sulsel 39, Sulawesi Tengah 29, Sulawesi Tenggara 37, Sulawesi Utara 8, Sumatera Barat sebesar 103, Sumatera Utara 108, dan juga Sumatera Selatan 106. Nah, kemudian di sini ada segmentasi berdasarkan geografi ini, karena JNE memiliki agen di seluruh provinsi di Indonesia, sehingga segmentasi yang ada ini ada di seluruh warga negara Indonesia. Nah, kemudian pada yang kedua itu ada segmentasi berdasarkan demografi. Nah, ini itu merupakan berdasarkan keadaan
konsumen seperti usia, gender, dan juga biaya yang rela dibayarkan JNE melalui atau melakukan segmentasi di variabel dengan cara menerima semua orang yang mau membayar sesuai dengan tarif yang diberlakukannya. Kemudian yang ketiga ini ada segmentasi berdasarkan psikologis, berarti melakukan pelayanan terhadap segmen yang memiliki kepribadian orang tersebut, kemudian juga sifat manfaat produk yang diinginkan, yang berbeda-beda antar kelompok tersebut. Nah, kemudian yang ketiga ini ada targeting. Nah, di sini ada visi misi dari perusahaan tersebut. Nah, di sini itu yang pertama ada perusahaan rantai pasok global terdepan di dunia. Kemudian misi perusahaan itu apa sih? Nah, di sini itu ada memberi pengalaman terbaik kepada pelanggan. Kemudian secara konsisten PT JNE ini melakukan targeting yang ada di sini, yaitu ada 3. Yang pertama dari segi usia 17-30 tahun, yaitu dengan persentase sebesar 64,55%. Kemudian juga ada dari segi pekerjaan, yaitu karyawan dengan persentase sebesar 42,73%, dan juga dari segi penghasilan, yaitu persentasenya sebesar 48,24%. Nah, selanjutnya ada yang ketiga, yaitu JNE sudah memiliki branding yang baik di masyarakat. Bahkan pada tahun 2015 tersebut, JNE ini menduduki peringkat pertama di Indonesia. Selanjutnya ada SWOT yang dimulai dari strength. Di sini jaringan pengiriman yang luas, kemudian ada layanan penjemputan yang mudah dan harga yang ditawarkan JNE ekonomis, dan JNE terus mengadopsi inovasi teknologi dalam proses pengirimannya. Selanjutnya ada weakness, yang itu lambat pengiriman yang terkadang tidak sesuai dengan estimasi yang ditentukan. Yang kedua, lambatnya dalam menangani proses klaim barang hilang. Yang ketiga, kurangnya petugas JNE pada sebuah outlet sehingga menimbulkan antrian. Selanjutnya ada opportunities, yaitu potensi pertumbuhan e-commerce, kemudian ada inovasi teknologi baru, ekspansi ke pasar internasional, dan kehadiran marketplace. Untuk trade-nya itu ada persaingan yang ketat, perubahan kebijakan pemerintah, adanya pesaing lain memiliki produk bebas ongkir, dan risiko kecurangan data. Selanjutnya terdapat 7P yang dimiliki oleh PT JNE. Yang pertama kita akan membahas tentang produknya. Untuk JNE sendiri mempunyai beberapa produk, yaitu JNE Express, JNE Logistik, JNE Freight, JNE Internasional, dan juga Roket Indonesia. Lalu yang kedua kita akan membahas price atau harganya. Jadi tarif harga yang ditawarkan ini bermacam-macam sesuai dengan kategori berat barang tersebut dan juga jarak pengirimannya. Tentunya jika jaraknya dekat, maka tarifnya lebih murah. Untuk harga termurahnya sendiri, JNE menasirkan untuk di harga sekisar Rp9.000. Lalu yang ketiga akan membahas price. Selain kantor cabang yang tersedia di beberapa tempat, JNE juga memiliki beberapa agen yang dapat dijumpai walaupun di daerah terpencil sekalipun. Sampai saat ini, JNE sudah memiliki 500 kantor cabang dan juga 5.000 agen yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan untuk promotion, dalam meningkatkan kinerja perusahaannya, JNE melakukan beberapa kriteria penilaian, yaitu pemberian potongan harga, pemberian bonus, menyelenggarakan sayembara kantor terbaik, dan juga melakukan inovasi-inovasi lain seperti bekerjasama dengan e-commerce dan memberikan bebas ongkir. Kemudian yang kelima ada people, yaitu JNE memiliki beberapa karyawan di kantor cabangnya. Nah, yang berjumlah 2-5 orang tergantung dari besar kecilnya kantor tersebut. Nah, kemudian juga selain itu untuk memperluas usahanya, JNE ini juga membuka beberapa agennya itu di setiap agennya, yaitu umumnya hanya berjumlah 1 orang karyawan aja. Nah, agen ini bisa berupa kantor kecil ataupun juga bahkan rumah milik seseorang tersebut yang digunakan untuk memperluas jaringan JNE di masyarakat sekitar. Nah, kemudian yang keenam ini
ini ada proses, yaitu seseorang ketika ingin ngirim barangnya ke suatu wilayah, kemudian dapat mendatangi cabang JNE terdekatnya, yaitu dengan membawa barang tersebut, dan juga di cabang JNE ini akan diminta data-data yang diperlukan untuk keperluan dari JNE tersebut seperti nama, nomor KTP, alamat, dan juga hal-hal lainnya untuk yang dituju pada alamat tersebut. Nah, kemudian barang akan dikirimkan ke alamat yang dituju dalam beberapa atau dalam proses ini pihak JNE juga akan mempunyai standar keamanan dan juga ketelitian karyawan dalam penginputan data dari barang yang akan dikirim ke tujuan seharusnya. Nah, kemudian yang ketujuh ada SQL, yaitu adanya web JNE untuk fungsi web di sini, yaitu untuk bermacam-macam. Bisa juga untuk salah satunya adalah untuk mengecek barang yang sedang dikirim, ataupun juga sampai ke tujuan tersebut. Nah, kemudian selain itu JNE juga memiliki layanan customer care untuk menggapai keluhan-keluhan yang ada pada customer tersebut. Kemudian terakhir yaitu sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.